الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai pada siang ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, bahkan keringanan kepada kita semua, sehingga masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah nantinya. Seterusnya, salawat dan salam tak bosan dan lupanya kita sampaikan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah berhasil membawa kita umatnya dari lembah kegelapan sampai alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 139. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita sehari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan dalam diri kita satu sifat yang mungkin harus kita hindari. Karena apabila sifat tersebut tertanam dalam diri kita manusia, kita mungkin sulit untuk berbuat. Karena Allah sudah menjelaskan dalam surat Ali Imran tadi, janganlah engkau merasa lemah, kata Allah, karena kamu adalah orang yang kuat, apalagi engkau benar-benar beriman, kata Allah. Maka dari itu Allah menitipkan kekuatan kepada kita umat manusia. Allah memberikan kekuatan mata agar kita bisa melihat. Allah memberikan kekuatan telinga agar kita bisa mendengar. Allah memberikan kekuatan tangan agar bisa menggunakan untuk beraktivitas dan berusaha mencari rezeki. Dan Allah juga memberikan kekuatan kaki agar kita manusia bisa melangkah ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di samping itu perlu kita tekankan bahwasanya kita manusia adalah makhluk yang lemah. Kadang-kadang kita tidak berdaya dalam menghadapi problem kehidupan. Kenapa demikian? Perlu kita ketahui, hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah, lemah ini adalah salah satu sifat yang ada dalam diri manusia. Bukan lemah lembut, lemah lembut lain. Ini lemah. Lemah apa? Ya, segala macam lemah. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya Allah lebih mencintai orang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Itu Rasulullah mengatakan.
dari itu, perlu kita ketahui, lemah ini harus kita hindari dalam kehidupan kita. Apa saja lemah yang harus kita hindari dalam kehidupan kita ini? Secara umum ada 3 macam lemah yang harus kita hindari. Apa yang 3 itu? Pertama, lemah dalam segi ekonomi. Kata Rasulullah, kanal fuqara ayyakuna kufran. Kemiskinan dapat membawa orang kepada kekufuran. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita. Yang pertama, apabila seorang yang berjiwa miskin, hati-hati. Kemiskinan yang dia alami bisa menghalalkan segala cara kalau tidak kuat dalam kehidupan kita. Satu. Yang kedua, tentang hadis ini maknanya memberikan peluang dan juga pikiran yang terbuka kepada orang-orang kaya agar peduli dengan orang miskin. Sebab surat Al-Maidah ayat 2 Allah menjelaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal unwan. Tolong menolonglah engkau dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah engkau tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. 2. Yang ketiga, makna hadis tadi adalah kemiskinan ini ada 2. Yang pertama, miskin secara materi. Yang kedua, miskin secara kejiwaan atau spiritual. Kalau miskin materi jelas tidak punya harta, tapi kalau miskin spiritual atau kejiwaan, inilah yang mungkin membahayakan salah satunya dalam kehidupan. Sehingga orang sufi pernah mengatakan, orang kaya adalah orang yang hidupnya serba cukup, sedangkan orang miskin adalah orang yang hidupnya kelewat banyak. Jadi makin banyak keperluan kita dalam kehidupan, makin miskin kita dibuatnya. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, jangan sampai kita nanti kaya dari segi materi, tapi mental kita mental miskin. Ini namanya orang kaya bermental miskin. Sudah kaya, tapi masih juga merasa miskin. Makanya miskin terus. Maka dari itu, yang pertama harus kita hindari adalah kelemahan. Ini adalah lemah dalam bidang ekonomi. 1. Yang kedua, yang harus kita hindari adalah lemah dalam segi pendidikan. Nah, hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah, kita mengetahui bersama-sama bahwasanya pendidikan itu adalah urat nadi dari kehidupan. Apapun yang harus kita lakukan dalam kehidupan, hanya satu, adanya ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Dan yang ingin keduanya juga harus dengan ilmu. Sebab doa kita udah jelas setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan, kami berikan kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, serta jauhkan dari azab neraka. Permohonan kita setiap sholat 5 waktu. Sehingga Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, ya, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan iman hidup terarah, bahkan dengan syukur hidup jadi berkah. Kita lihat, dengan ilmu hidup jadi mudah. Berita yang ada di Israel, di Palestina, di Gaza, bahkan baru-baru ini yang kejadian yang ada di Bukit Tinggi, dapat kita lihat melalui salah satunya adalah media sosial. Ilmu membuat hidup jadi mudah. Oleh sebab itu, yang kedua yang harus kita hindari adalah jangan sampai kita lemah dalam segi pendidikan. Yang ketiga yang harus kita hindari betul adalah jangan sampai kita lemah dalam segi keimanan. Okelah kita lemah pendidikan, okelah kita mungkin lemah dari segi ekonomi, tapi kalau iman kuat, insya Allah masih bisa ditolong. Tapi kalau iman lemah, yang dua kuat, orang mungkin mau saja mengharapkan segala cara, yang penting tujuan tercapai.
Hadirin jamaah Zura yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jauhi kelemahan ini dalam diri kita, dan kita jauhi yang pertama lemah pendidikan, lemah ekonomi, lebih-lebih lemah iman. Karena mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.